Kalau tadi syarat terkait hewannya, sekarang syarat bagi orang yang menyembelih. 1. Muslim. Orang murtad atau keluar dari agama Islam tidak halal sembelihannya. Orang murtad itu misalnya ingkar terhadap kewajiban sholat. Aku gak sembayang, gak paten misalnya. Naudzubillah min dzalik. Maka orang itu sudah murtad karena sudah mengingkari kewajiban sholat. Oke? Berarti dia tidak bisa jadi tukang sembelih. Nah, niki repot malih niki. Tiang boten sembayang itu bisa saja karena males. Kalau karena males berarti dia masih muslim menurut mayoritas ulama. Tapi lek boten sembayangi keranten ingkar, dia sudah dihukumi murtad, sembelihannya haram. Maka gitu Kang, sembelih pun juga harus selektif. Makanya pemerintah ya mulai ketat. Ada juleha, juru sembelih halal, yang itu melalui pelatihan. Tapi nggih sak repotan malih, sing dilatih iki no RPH iki sing dilatih iki engko sing mbelih wong liya maneh itu. Lah ya napa itu? Asistennya atau siapa itu. Nggih sak repotan. Makanya ini benar-benar ujian bagi kita itu pada makanan itu. Pada makanan. Nanti belum lagi kalau kita berbicara makanan yang tidak dari sembelihan, makanan dari yang lain, makanan dari apa itu, kehalalannya seperti apa, kesuciannya seperti apa, itu kan mulai ada, sudah diputuskan kalau undang-undangnya, meskipun seharusnya Oktober 2019 kemarin wajib untuk sertifikasi halal itu. Orang punya warung, punya catering itu harus ada sertifikat halal. Kalau tidak, karena ini sudah undang-undang, maka bisa dipenjarakan dan ada dendanya itu. Tapi rupine tasik nawa niki eker-ekeran dalam tanda kutip, karena dulu yang mengeluarkan sertifikat halal itu kan BPOM MUI. Terus sekarang diatur oleh Badan Halal itu, BPPJH itu, jaminan halal di bawah Kementerian Agama. Ketika di awal-awal dibahas itu masih debatable karena Kementerian Agama lewat BPPJH itu kok mengatur Kementerian Perdagangan misalkan, itu masih tumpang tindih. Kok kementerian mengatur kementerian yang lainnya. Terus yang debatable yang kedua, terus peran ulama di mana itu? Peran MUI di mana? Kok langsung di bawah pemerintah itu? Meskipun rupanya ada solusi, tetap BPOM MUI itu dikasih peran, tapi rupanya nggih masih wallahu alam apakah karena undang-undang kan baru bisa berlaku kalau sudah ada peraturan pemerintahnya. Wallahu alam sekarang perkembangannya seperti apa, tapi ini memang dinanti supaya ada jaminan halal dari makanan yang kita konsumsi itu. La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Lho ya napa niku? Daginge makan hari ini teko sing haram, dadi daging nok kene. Mosok lek gak mlebu swarga, mosok dagingnya dibodol. Ya otomatis saawak mboten mlebu swarga. Maka ujian bagi kita sekali lagi adalah pada makanan itu. Yang kedua, penyembelihnya berakal sehat. Mboten jam 1:05 ngeten. Pandome miring nang kulon kabeh mboten. Yang ketiga, tidak sedang berihram haji, maksudnya ihram haji atau umrah. 4, menyebut nama Allah saat menyembelih, sunnah menurut madhab Syafi'i. 5, menyembelih hanya karena Allah, bukan karena selainnya. Wa ma uhilla li ghairillah. Makanan itu bisa haram, daging itu bisa haram kalau disembelih untuk sesajen, untuk penyembahan kepada siapa, itu haram. Tapi makanya disyaratkan di sini menyembelihnya hanya karena Allah. 6, tidak menyia-nyiakan sholat atau mengingkari kewajibannya. Ini yang tadi kita bahas. Beberapa syarat berikut ini adalah pendapat madhab Maliki. Sedangkan umat Islam Indonesia pada umumnya bermadhab Syafi'i, namun baik pula untuk diperhatikan. 7, 8, 9 itu menurut madhab Maliki. 7, memutusnya harus dari bagian depan leher
8 tangan tidak boleh diangkat sebelum proses sembelian selesai. Jadi selalu nempel. Mboten diangkat, ini malih, angkat, ngeten malih. Mazhab Maliki itu sembelihannya tidak sah kalau seperti itu. 9 harus ada niat menyembelih. Menurut mazhab Syafi'i nggak harus ada niat menyembelih. Menurut mazhab Maliki harus. Terus apa yang